Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ayohal hadirun, Bapak Ibu yang saya hormati, sepuh bin sepuh yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini, subuh kali ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatul iman wal Islam, sehat wal afiat, taufik serta hidayah. Sehingga di subuh kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid ini. Kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan insyaallah kita akan teruskan dengan kajian subuh kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan shalawat salam yang selalu kita aturkan kepada beliau, kita diakui umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Untuk kajian subuh kali ini kita di bab 40, yaitu bab babu birril walidaini wasilatil arhami. Bab menerangkan birrul walidaini itu berbuat baik terhadap kedua orang tua, wasilatil arhami dan menyambung silaturahim. Seperti biasa, Al-Imam An-Nawawi beliau menyebutkan beberapa ayat dan kemudian hadis-hadis. Dalam bab ini banyak menyebutkan hadis beliau, itu hadis yang ke-312 sampai 335. Jadi ada berapa itu? 23 hadis. Banyak ini, panjang lebar. Masalah bab berbuat baik terhadap kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Baiklah, kita teruskan yang pertama kali, yaitu dalam kitab ini Al-Imam An-Nawawi beliau mencantumkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibil jambi wa bidis sabili wa ma malakat aymanukum. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, ay ahsinu, gitu kalau ana tuh. Jadi wa bil walidaini ihsanan, ihsanan itu menjadi maf'ul mutlak, bisa itu dari fi'il yang dibuang, mentakdirkan wa ahsinu bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian bil walidaini dengan kedua orang tua, ihsanan dengan benar-benar berbuat baik, wa bidil qurba dan karib kerabat, wal yatama dan anak yatim, wal masakini dan orang-orang miskin, wal jari dil qurba dan tetangga yang dekat, wal jaril junubi dan tetangga jauh. Kemarin udah disinggung ya, ini dicantumkan lagi. Wasahibil jambi dan teman sejawat, wabdis sabil dan ibnu sabil, ini orang yang musafir, wa ma malakat aimanukum dan apa-apa yang kalian memiliki di tangan kalian, maksudnya
memiliki budak. Itu zaman dahulu itu budak, malaikat aimanukum. Ayat berikutnya wa qala ta'ala wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan dengan kekeluargaan, itu wal arham. Ayat berikutnya, ayat ketiga, walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala, itu penggalan ayat. Dan kami ini dah, walladzina, dan orang-orang yasiluna yang mereka itu diperintahkan menghubungkan. Itu yasiluna itu asalnya dari wasola, itu yang menghubungkan mereka ma amarallahu bihi, dengan apa yang Allah perintahkan dengannya, ayyusola, untuk dihubungkan. Maksudnya untuk dihubungkan dalam arti adalah tali silaturahim. Surah Ar-Ra'd, ini Ar-Ra'du ayat 21, itu adalah penggalannya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kalau tadi kan wa bil walidaini ihsana yang di atas tadi, di ayat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi, terhadap kedua orang tuanya, husnan, dengan berbuat bagus, ihsanan, husnan, itu kan bentuk-bentuk masdar sama dengan redaksi yang berbeda. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Ini ayatnya panjang nih. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut di dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah berkata uff. Uff itu ya perkara yang menyakitin hati orang tua, itu uff. Ya kalau kita mau baca ada ada mungkin gitu, bisa jadilah. Pokoknya uff itu kata-kata menyakitkan hati. Kalau orang tua itu kan sensitif dia. Kita males aja dia udah tahu sakit hati dia. Apalagi dengan kata-kata, dengan sikap, gestur itu. Kadang-kadang itu udah nyakitin orang tua. Ini kalau ada satu atau kedua-duanya itu di dalam pemeliharaan kalian karena tua, jangan berkata fala taqul lahumā uff, jangan berkata uff. Dan janganlah engkau membentak keduanya, wala tanharhuma, itu jangan bentak-bentak. Uff aja enggak boleh, apalagi bentak-bentak. Itu mendahulukan sesuatu yang halus, mengakhirkan sesuatu yang jelas. Kalau tadi fala taqul lahumā uff wala tanharhuma, Allah sebutkan dua kali, ngomong yang sekiranya menyinggung aja tidak boleh, apalagi mengucapkan dengan
kata-kata yang membentak-bentak. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Inilah yang dianjurkan oleh Allah, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, karim. Coba, tidak hanya bagus tapi mulia. Adab sopan santunnya tinggi, itu qaulan karima. Kalau diterjemah bisa jadi diartikan dengan ucapan yang baik. Tapi lebih itu, kalau husnan baik, terus karima itu adalah dengan ucapan yang mulia, ucapan yang terbaik, itu maksudnya karim. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Ayat yang terakhir surah Luqman, kalau tadi kan surah Al-Isra yang agak panjang tadi, ini surah Luqman. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk. Tadi dalam surah Luqman telah saya bacakan di salat subuh. Dan kami perintahkan kepada manusia, yaitu agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Jadi dari mengandung 4 bulan, 1 bulan 2 bulan aja sudah lemah ya Bu ya. Sudah muntah-muntah apa, ngidam apa. 3 bulan, 4 bulan, itu tambah lagi. Semakin lama semakin besar, semakin lemah dan semakin lemah. Ini makanya di situ dikatakan mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Suruh syukur, baca tahmid kepada Allah, juga syukur kepada kedua orang tua. Syukurnya kita kepada orang tua, di situ disejajarkan syukur kepada Allah. Berarti bukan dalam arti sejajar, dalam arti sama, situ dikaitkan bahwa hubungan erat. Kalau orang itu dia itu beriman kepada Allah, haruslah dia itu tahu diri atas jasa kedua orang tua. Berarti kalau kira-kira kita kurang baik sama orang tua, ya mulai sekarang lah mohon maaf, mohon ridhonya, itu selalu mohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala lewat orang tua. Seperti biasanya di dalam bab ini diikuti dengan hadis-hadis yang sahih, yang muttafaq alaih. Hadis yang pertama yaitu an Abi Abdurrahman. Hadis dari Abdurrahman itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu beliau itu juga dilakopin dengan Abi Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Anak-anaknya Abdullah bin Mas'ud itu namanya Abdurrahman. Ya kalau kita itu ya biasanya kalau di sini, kalau bapak itu biasanya jarang-jarang malah. Bapaknya mama punya anak Kaisa itu bapaknya Kaisa itu malah jarang-jarang. Malah yang sering malah ibunya ya Bu ya, yang sering dilakopin kayak gitu. Mama Kaisa, Mama Zidni, Mama Bambang, Mama ini gitu. Kalau bapaknya mah bapak aja gitu kan. Pak Mulyadi, Pak siapa gitu. Jarang-jarang itu disebutin. Tapi kalau di sana itu biasanya bapaknya. Karena kalau di sana itu kan nasab itu kan diarahkan ke bapaknya, dan bapaknya itu sering dekat secara nasab, secara warisan itu kelihatan sekali. Kalau di sini itu ibunya lebih dekat. Nah,
kita lihat aja kalau dalam perceraian itu anak selalu ngikut ibu. Kalau masih itu selalu diikutkan ibu sebelum dia bisa memilih. Tapi biasanya nanti sampai tua biasanya. Tapi dalam hukum itu biasanya kompilasi hukum Islam itu biasanya anak itu ketika belum bisa memilih, belum balik lah, itu diikutkan ibu. Karena nanti yang bisa ngasuh ibunya. Tapi kalau sudah udah agak gede, itu udah bisa ngomong, itu bisa bisa memayis atau apa kayak gitu, sudah bisa membedakan mana baik buruk. Nanti sidang lagi harusnya disuruh dia mau ikut siapa. Tapi biasanya kalau kita itu kalau sudah diputuskan ya sudah sampai tua. Jadi ini dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, qala, beliau berkata, sa'altun nabiyya ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala, gitu. Aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amal manakah yang lebih dicintai oleh Allah? Kemudian qala, beliau Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat ala waqtiha, atas waktunya. Di sini salat pada waktunya. Di dalam tafsir hadis di situ diterangkan maksudnya itu ada yang mengatakan, komentar dalam hadis di situ, salat di awal waktu atau as-salatu ala waqtiha, itu salat di awal waktu. Tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa sholat ala waqtiha itu ya sholat pada waktunya. Kalau duhur itu kira-kira ya dari matahari di atas condong dikit sampai sama dengan bayang-bayangnya. Jadi kalau masih pada waktu itu masih dikatakan as-salatu ala waqtiha. Cuma waktu nanti ada waktu yang utama, afdol, lebih, ada yang lebih utama, ada yang baik, begitu maksudnya. Jadi kalau ibaratnya itu sampai jam 3 itu asar, 1, 2, 3 berarti afdolnya jam 1. Terus utamanya kira-kira jam 2. Baik itu mau jam 3. Mending lah mau sholat gitu kan. Tapi masih tetap ala waqtiha. Jangan sampai kelewat. Sholat duhur belum, ketika ada adzan asar baru ingat bahwa dia belum sholat. Itu berarti dia kalau sholat tidak tepat waktu. Tapi memang afdholul waktu itu yaitu awal waktu. Ada menerangkan seperti itu. Berikutnya yaitu ini Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya lagi, qala, diterangkan summa ayyun, gitu. Qultu summa ayyun. Beliau bertanya lagi, summa ayyun, kemudian apa lagi? Qala, Rasul menjawab, birrul walidaini, yaitu berbakti kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Jadi tidak hanya berbuat baik. Bir itu diartikan, ada yang mengartikan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Karena kalau cuma baik saja, seakan-akan kita itu ngasih duit udah berbuat baik, Pak, Ibu ya. Setiap bulan udah saya kasih
transferan, udah ini, gitu kan. Jadi tidak hanya dalam arti baik secara kata-kata, baik dalam arti itu secara materi, tapi tadi tidak boleh tidak boleh bentak-bentak. Nah itu kan berarti ngumpul bareng juga kan, otomatis kan. Nih, birrul walidain diartikan di bahasa Indonesia itu lebih tepatnya itu berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma ayun, kemudian apa lagi? Jadi dia lagi. Qala al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Ini kalau kita lihat yang pertama yaitu as-sholatu ala waktiha, yaitu karena sesungguhnya hak-hak Allah yang harus dipenuhi itu adalah sholat itu dulu. Setelah syahadat kita adalah harus sholat ala waktiha, itu adalah hak kepada Allah. Kemudian birrul walidain itu hak orang tua, punya hak ini orang tua, itu birrul walidain. Yang berikutnya al-jihadu fisabilillah. Kalau orang itu sudah syahadat, sholat ala waktiha, itu birrul walidain, itu lengkap lagi kalau dia mau berjihad di jalan Allah. Jangan mau jihad saja tapi malah tidak berbakti kepada orang tua. Makanya di dalam banyak riwayat itu terangkan ada orang yang mau berjihad, ya kan Pak Ibu ya. Kamu masih punya orang tua? Masih, dia udah tua, gini gitu kan. Udah urusin orang tuamu. Karena nggak ada ngurus. Itu saja jihad dibatalkan oleh Rasulullah. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu tapi ada sesuatu yang ditinggal yang bahkan itu lebih penting dan lebih utama. Kecuali kalau orang tuanya nanti memperbolehkan, tidak apa-apa, kamu tinggalkan, berjuanglah bersama Rasulullah. Lah itu baru jalan. Kalau memang orang tua masih membutuhkan, diperbolehkan untuk tidak berangkat berjuang. Itu karena jihad fisabilillah di sini adalah bentuk dari satu, yaitu hak Allah dan hak kepada orang tua. Dari situ lahir jihad fisabilillah. Berikutnya hadis yang ke-315 di Nuzhatul Muttaqin, yang di kitab biasa itu di ini 313. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala beliau Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayastariyahu fayutiqahu, rawahu Muslim. La yajzi waladun walidan, seseorang anak tidak bisa membalas jasa orang tuanya. La yajzi itu diartikan juga tidak cukup atau tidak bisa. La yajzi waladun walidan, seseorang anak tidak bisa membalas jasa atau tidak cukup membalas jasa orang tuanya, illa ayyajidahu mamlukan, kecuali apabila anak itu mendapati orang tuanya sebagai budak. Orang tuanya sebagai budak, terus kemudian dia nemuin kalau orang tuanya lagi jadi budak orang lain gitu. Fayastariyahu, kemudian dia membelinya, menebusnya. Fayatiqahu,
lalu kemudian dia memerdekakannya. Jadi sampai gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kita kalau cuma ngasih transferan, ngasih apa itu hal yang kecil. Loh, kalau dia itu jadi budak orang lain, peperangan kayak gitu kan biasanya kan tertawan kan, ditebus itu kan kadang kan nanti kan tawar menawar itu. Sekian. Kalau dia nggak mau itu kan tawarannya sangat tinggi kan, kalau nggak mau ngelepas. Nah itu kalau orang anaknya itu berjuang dengan sekuat tenaga, dengan pikiran, dengan harta dan bendanya, kemudian bisa beli, bisa nebus, kemudian dimerdekakan. Itu baru impas, belum lebih. Itu juga masih belum, gitu kan. Gitu. Kalau kita itu ke orang tuanya itu baru ngasih bulanan sekian, hanya sekedar untuk makan, itu jauh dari memadai. Itu. Berikutnya hadis yang ke-316 itu diterangkan dari Abu Hurairah juga. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah aidon juga. Itu maksudnya di hadis riwayat dari Abi Hurairah juga. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah, ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakan tamunya. Yang berikutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, itu dikaitkan dengan iman dengan kepada Allah dan hari akhir ini lagi. Barang siapa yang beriman, ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahimnya. Ini penting sekali ini. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya ini diulang lagi. Dan barang siapa yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka ucapkanlah yang baik. Au, ini sebagai pilihan, atau kalau nggak bisa ngucap yang baik, au liyasmut, atau diam. Nah, enak kan sebenarnya kan ngomong yang baik. Kalau tidak bisa ngomong baik, diam. Kadang ngomong baik ini sekalipun itu sepele ya, sekayaknya sepele, tapi kita itu sering tergelincir. Karena apa? Ngomong tuh nggak modal. Karena nggak modal itu ngomongin orang kan asik sekali kan. Asal-asalnya ya assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Gimana tetanggamu yang sampingmu itu? Nah, nanti begitu terusan. Nah, di situ bisa ngomong jelek. Kalau udah sampai situ itu yang diajak bicara, kalau kira-kira itu arahnya ke situ, maaf, saya mau ini cepet-cepet, di-cut ya Bu ya. Jangan malah, oh iya ini memang begitu dulu, kemarin tuh memang ini. Ya, bubuin begitu, tambah-tambah nanti. Makanya kalau tidak bisa berucap yang baik maka diam. Ini hadis yang agak panjang. Hadis dari Abu Hurairah juga ini. Wa anhu, dan hadis dari Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqal khalqa, menciptakan seluruh makhluk, hatta idza faragu, sehingga setelah selesai rampung, minhum, dari mereka, dari menciptakan makhluk,
Qamatir rahimu. Qamat berdiri, atau dia itu istilahnya ya apa itu, kata-kata qamat itu artinya itu berdiri tegak. Qamat ar-rahimu itu ar-rahim. Rahim itu kalau itu berarti tempat benih dari bayi, itu namanya rahim. Itu dia itu berdiri. Itu berarti secara dikatakan bisa secara kinayah. Itu sesuai dengan ilmunya. Berdiri kan tidak harus berdiri dalam arti kayak kita berdiri, itu kan enggak. Kalau rahim itu seperti apa, itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Rahim itu berdiri. Faqalat, kemudian dia berkata, hada maqamul aidi. Ini adalah makomnya orang yang meminta perlindungan. Jadi orang yang meminta perlindungan itu ditunjukkan oleh rahim. Bika, denganmu, minal qati'ati, dari orang yang memutus tali silaturahim. Jadi makanya orang yang baik sama saudara, kerabat, orang tua itu diartikan dengan menyambung tali silaturahim. Karena cerita awalnya itu dari rahim yang tadi ngomong. Inilah tempat orang yang berlindung dari memutus tali silaturahim. Karena memang hubungannya dengan rahim. Itu. Qala, kemudian Allah menjawab, na'am, ya. Gitu. Ama tardina an asila man wasalaki. Itu ya. Tidakkah engkau rela jika aku menyambung hubungan orang yang menyambungmu dan memutuskan hubungan orang yang memutuskanmu? Kemudian qalat bala, ya. Gitu. Tadi ketika tadi terangkan amma tardina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki, gitu kan. Tidakkah engkau rela jika aku menyambung hubungan orang yang menyambungmu dan memutuskan hubungan orang yang memutuskanmu? Kemudian rahim menjawab, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, qala fadaliki. Nah, gitu. Jadi keadaan yang sedemikian itu tetap untukmu. Maka di sini mau tali silaturahim itu putus atau disambung, itu adalah tempatnya itu di rahim. Kalau sudah begitu, maka seakan-akan tuh kalau orang itu sudah tidak tahu, maka dikatakan memutus silaturahim, memutus rahim. Jadi seakan-akan, makanya kalau dia itu, kalau orang yang jengkel sama saudaranya, dia bilang, kamu tidak saudaraku. Padahal secara hakiki kan adiknya kan sekandung, atau kakaknya, atau saudara gimana gitu kan. Tapi dia tidak ngakuin bahwa dia dalam satu rahim. Aku bukan kakakmu. Kau juga, kalau orang tua juga begitu. Jangan anggap aku orang tuamu. Nah, berarti memutus silaturahim. Rahimnya diputus. Gitu. Ini kalau lihat seperti itu kan ngeri sekali kan. Lah kalau dia itu tetap nyambung, berarti dia mendapatkan perlindungan dari rahim untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Nyambungnya itu dengan rahim. Maka ibu-ibu ini penting ini. Orang makanya anak-anak kadang-kadang itu lebih nurut ibunya. Kalau sama bapaknya biasanya bukan nurut tapi takut. Ya Bu ya.
Kalau sama ibu, anak-anak itu cowok-cowok itu biasanya walaupun bandel itu, dia sebenarnya lebih nurut sama ibunya. Sebenarnya. Cuma dia itu sama ibunya itu kadang-kadang berani bantah. Kalau orang tuanya yang laki biasanya kan dia keras, jadi takut. Makanya lebih arahnya itu ke ibunya biasanya. Sumaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membacakan ayat Iqra'u in syi'tum, bacalah kalian in syi'tum jika kamu mau. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum, muttafaqun alaih. Ini kemudian Rasulullah membacakan firman Allah, jadi keadaan yang demikian itu tetap untukmu. Kemudian Rasulullah bersabda, bacalah firman Allah, jika kalian menghendaki, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah, lalu dia dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Kadang-kadang orang yang dapat kuasa, jadi pejabat gitu kan, dia lupa sama saudara-saudaranya, orang tuanya, saudaranya, karena dia sudah jadi pejabat. Akhirnya kalau memang seperti itu, mutus tali silaturahim. Kadang-kadang kan orang yang kurang mampu, dia kan nggak enak kan main ke tempat saudaranya sudah jadi orang atau sudah kaya, punya kekuasaan. Kadang-kadang kalau kita datang itu sudah mukanya udah lain, seakan-akan itu dia datang itu pasti ada maunya, gitu kan, mau ngutang kali, gitu kan. Padahal kita itu betul-betul kepengin silaturahim, tapi kadang-kadang diterima dengan beda, dengan salah pengertian, gitu kan. Kan kita udah mendengarkan, wah mutus silaturahim itu seperti itu, gitu kan, bahayanya kan. Kita mau nyambung, tapi kadang-kadang yang sudah sukses itu kadang-kadang dia punya anggapan lain. Nah, kalau orang yang kayak gitu kemudian memutus tali silaturahim, mereka itulah orang yang dikutuk oleh Allah. Lalu kalau seperti itu dia dibuat tuli, dia nggak dengerin kata orang, ya kan? Sudah dibuat tuli dalam arti tuli pendengarannya untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Sebenarnya mah denger, dia kasih duit kasih apa juga masih dengar kan Bu ya. Tapi itu tadi tidak bisa mendengarkan hal-hal yang baik. Kemudian juga dia wa a'ma absarahum, dan dibutakan penglihatannya, juga sama, tidak bisa melihat hal-hal yang baik atau kebaikan. Ini masih banyak sekali ini. Ini satu lagi nih, hadis satu lagi. Ini juga dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah taqala ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala abuka, muttafaqun alaih. Dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ja'a rajulun ila Rasulillahi, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia berkata, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, siapakah orang yang paling berhak untuk saya pergauli dengan sebaik-baiknya? Qala, kemudian Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Qala summaman, kemudian dia nanya lagi, siapa lagi wahai Rasul?
qala ummuka. Kemudian Rasul pun menjawab, ibumu. Qala summa man? Kemudian siapa lagi? Qala ummuka. Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Qala setelah 4 kali, summa man? Qala summa man? Kemudian siapa lagi? Qala abuka. Rasul kemudian menjawab, abuka, bapakmu. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Nah, kadang-kadang ini dibuat bercandaan ustadz kadang-kadang. Tadi itu kan sering-sering kan yang dipergauli dengan baik itu tadi siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Bapakmu. Nah, dari bapak-bapak kadang-kadang itu niruin ustadz yang bercanda. Ibunya berapa tadi? Tiga kali, berarti 3. Bapaknya berapa? 1. Itu sembrono sebenarnya itu. Bercanda tapi mencandain hadis itu. Tapi ya itu tadi. Nah, harusnya ini diterangkan bahwa seorang ibu itu mempunyai kedudukan yang lebih daripada bapak dalam hal dimuliakan dan dipergauli dengan baik. Maksudnya begitu. Ada juga yang ketika seperti itu kemudian saya itu pernah ditanya itu salah apa? Salah memahami. Ada seorang bapak-bapak bilang ke saya itu, Ustaz, mau nanya ini Ustaz. Nanya apa, Pak? Bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Istri saya bilang, nih, surga ada di telapak kaki ibu. Dia bilang begitu. Terus menyebutnya gini, bahwa surga itu berada di telapak kaki wanita. Yang pertama, betul bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu. Tapi kemudian ketika disebutkan bahwa surga di bawah telapak kaki wanita itu ada benarnya, ada salahnya. Salahnya apa? Lah suaminya digituin. Dia bilang bahwa surga ada di telapak kaki wanita, maka jangan macam-macam itu sama saya. Udah gituin. Bukan begitu maksudnya, Pak. Maksudnya kalau bapak kan punya ibu, surganya itu di telapak kaki ibu bapak. Lah ketika istri bapak itu surganya di bawah suami, ridho suami, dan suami di bawah ibu. Betul nggak kira-kira? Kalau sudah nikah, ibu itu di bawah bapak. Kalau sudah nikah, tapi kalau ibu tidak nikah, di bawah telapak kaki ibu. Tetapi masih juga kalah suaminya, karena suaminya berada di bawah telapak kaki ibu. Gitu. Tapi bukan di bawah telapak kaki istri. Nanti keliru memahami. Jadi istrinya salah memahami, begitu dia di rumah. Aduh, ternyata pengajian tadi dibawa pulang, tapi beda memahami. Tapi ini intinya bukan kemudian kepingin yang lebih-lebih, itu bukan. Artinya itu disuruh berbuat baik kepada siapapun, apalagi kepada orang tuanya, gitu. Karena nanti si suami pun juga disinggung bahwa orang tua itu bukan orang tuamu sendiri, mertuamu itu juga orang tuamu sendiri. Gitu, nggak ada bedanya. Walaupun bakti ibu bapak kepada suaminya, tapi suaminya juga ada tanggungan harus berbuat baik kepada mertua, yaitu bapak dari istri. Yang jadi masalah itu kan kalau membeda-bedakan, bapak bedain mertuanya, ibu juga bedain mertuanya, bahwa di dalam ajaran Islam itu tidak ada bedanya antara orang tua sendiri dan mertua. Kira-kira gitu ya Bu ya. Ini yang sering dibuat candaan ini, jangan dibuat candaan nanti lagi ya.
masa hadis juga candaan kan rasanya kan kurang etis. Sampai di sini ini masih banyak sekali. Hadis-hadis ini baru 1, 2, 3, 4, 5, baru 6 hadis. Padahal itu ada 23 hadis di dalam bab berbuat baik kepada orang tua. Ada yang tanyain Pak, Ibu? Ini ya silahkan. Pak, tadi ada hadis yang menyebutkan bahwa pertama amalan yang terbaik itu adalah sholat pada waktunya, kemudian birrul walidain, kemudian baru jihad. Itu berarti jihad itu memang urutan ketiga gitu Pak? Secara kalau untuk susunan hadis ini itu adalah yang ketiga, di dalam arti bahwa ini memilah-milah. Yang satu as-sholatu ala waktiha, itu hak Allah. Orang setelah syahadat ngaku dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Ini kan dia kemudian ada kewajiban salat. Setelah itu kemudian kita kan punya orang tua, ngelahirin kita dan sebagainya. Kemudian kita di samping kita itu istilahnya berbakti kepada Allah dan Rasulnya gitu ya. Ada juga ke orang sesama orang, yaitu orang tua kita, yaitu birrul walidain. Ini kan udah komplit ini. Ini yang ke atas, ini yang ke samping istilahnya begitu kan. Ini secara naik ke atas kepada Allah, universal. Kemudian secara vertikal itu kepada kedua orang tua. Ini hak pertama, ini orang tua ini punya hak kepada anak-anaknya itu untuk dibaikin itu. Kemudian berikutnya jihad fisabilillah. Ini adalah apa? Orang tidak akan bisa birrul walidain kalau dia tidak bisa jihadul fisabilillah. Orang dalam keadaan tertekan mau berbuat baik gimana? Dalam penjajahan apa? Gitu-gitu kan. Jadi ada yang kalau ini ditegakkan jihadnya, dia juga jihad ini kan pertama kan membela yang apa Allah tunjukin gitu kan. Di sini banyak diartikan dengan membela agama Allah. Tapi jihad ini nanti kan luas. Intinya ini adalah Allah yang nyuruh jihad. Nah kemudian jihad itu kan banyak hal. Ada menegakkan Islam, ada kemudian mungkin membela negara dan sebagainya kan. Disitulah kemudian ada turunannya menelurkan, yaitu ketika sudah tentram damai, otomatis kita itu lebih banyak kesempatan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, otomatis di situ. Jadi jihad di sini itu seperti itu, gabungan dari dua ini nanti kemudian jihad fisabilillah. Kalau kita itu belum bisa birrul walidain, jihadnya itu kurang sempurna. Kan begitu kira-kira kan? Makanya tadi sudah saya sebutkan bahwa bahkan Rasulullah itu tidak meluluskan orang yang mau berjuang ketika ditanya, wahai pemuda, kamu masih punya orang tua? Enggak, masih. Kira-kira karena Rasul itu tahu bahwa si laki-laki ini adalah yang bertanggung jawab kepada orang tuanya, baik itu secara finansial maupun secara jaga-jagain apa gitu kan. Kalau orang kan ketika ngambil satu dalil bahwa jihad fisabilillah itu kan kalau mati syahid dia masuk surga tanpa dihisab, udah masuk aja gitu kan. Bahkan matinya aja nggak dimandiin kan, nggak disolatin kan, itu sudah pokoknya udah baik aja lah gitu. Jihad fisabilillah. Kemudian orang kan kemudian karena dengerin ini, itu kan orang kan berbondong-bondong semua kan mau ikut berjuang fisabilillah. Ternyata kemudian disortir lagi yang masih punya tanggungan orang tua, nanti kalau ditinggalin nanti dia akan kepayahan dan sebagainya. Kemudian kau berbuatlah ke orang tuamu, jaga dia.
gitu kan? Itu berarti apa? Bahwa ketika kita itu ada himbauan, ketika melakukan suatu kebaikan, pasti ada sesuatu yang nanti persinggungannya ternyata tidak boleh karena dia punya tanggungan. Jangan kemudian kita kan harus berjuang, ini kan perintah Allah. Kalau kamu nggak mau itu, kamu berarti maksiat kepada Rasul, kepada Allah dan Rasulnya, masuk neraka. Nggak bisa begitu. Ternyata ada tanggungan yang harus dia lakukan. Itu maksudnya adalah berbuat bijak. Baik, ini baik, ini baik, ini baik, tapi inilah yang harus didahulukan. Begitu. Nah, jihad dengan berbakti kepada orang tua yang orang tuanya perlu perhatian itu lebih baik dia ke orang tuanya dulu. Begitu Pak ya. Jadi begitu kira-kira. Tapi nanti jangan sampai orang tuanya kemudian mencari-cari alasan untuk menghambat anaknya untuk berjuang. Itu jangan juga. Orang tuanya karena takut anaknya nanti bakal gugur di medan perang, dia khawatir, takut, terus tidak boleh. Nah, itu kan, itu juga tidak diperbolehkan. Udah sampai di sini? Nah, dari sampai sini kita tutup dengan istighfar 3 kali, baca hamdalah 3 kali, dan kita baca kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.